Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Aprilia Hairunisa dengan NIM 2250191177 dari kelas E. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tugas sebelum praktikum saya, di mana saya menjelaskan di bagian bab 3 yaitu evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Lalu di sini ada yang pertama parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi, di mana bahan baku dan sediaan farmasi ini meliputi identifikasi memastikan bahwa zat atau senyawa yang diuji benar-benar sesuai dengan yang tertera pada label. Ini adalah langkah fundamental untuk mencegah kesalahan material. Yang kedua, kemurnian atau uji batas, memastikan bahwa bahan baku atau sediaan tidak mengandung cemaran atau kotoran yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Cemaran dapat mempengaruhi keamanan dan efikasi obat. Contoh cemaran yang diuji yaitu cemaran logam berat, misalnya arsen, timbal, merkuri, sisa pelarut, residual solvents yang digunakan untuk proses sintesis. Cemaran mikroba, microbial contamination, penting terutama untuk sediaan non-steril, zat sejenis, atau hasil degradasi yang terbentuk selama proses produksi atau penyimpanan. Lalu, penetapan kadar atau ASAI menetapkan jumlah atau presentasi zat aktif yang sebenarnya terkandung dalam bahan baku atau sediaan. Hasil harus berada dalam rentang atau batas yang dipersyaratkan untuk memastikan dosis yang tepat. Lalu, uji kesediaan farmasi, parameter ini bervariasi tergantung pada bentuk sediaan, dosis form, untuk memastikan pelepasan zat aktif dan stabilitas yang sesuai. Contoh bentuk sediaannya yaitu tablet, keseragaman bobot, kekerasan, keregasan, waktu hancur, dan disolusi untuk mengukur seberapa cepat zat aktif terlepas. Lalu, injeksi atau steril, uji sterilitas, uji endotoksin bakteri, atau pirogen untuk memastikan bebas dari zat penyebab demam dan sesuai pH. Larutan atau suspensi, pH, bobot, dan viskositas untuk memastikan stabilitas kemudahan penggunaan dan dosis yang konsisten. Lalu, di sini ada metode analisis kimia dan fisikokimia. Metode analisis ini kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia, yaitu uji identifikasi. Tujuannya untuk membuktikan bahwa zat atau sediaan yang dianalisis benar adalah zat yang dimaksud. Metode yang digunakan sering melibatkan reaksi kimia spesifik, spektrofotometri seperti infrared atau UV vis, kromatografi seperti kromatografi lapis tipis atau KLT, penentuan sifat fisik seperti titik lebur, rotasi optik, yaitu uji kemurnian atau uji batas. Tujuannya untuk memastikan zat atau sediaan memenuhi standar kualitas dengan membatasi atau menentukan jumlah pengotor, impuritas, atau zat asing yang mungkin ada. Disebut uji batas karena hasilnya seringkali dinyatakan sebagai tidak lebih dari nilai batas tertentu. Uji penetapan kadar tujuannya di sini untuk menentukan jumlah atau persentase kandungan zat aktif dalam suatu sediaan zat murni. Metode yang digunakan harus akurat, presisi, dan spesifik. Contohnya meliputi trimetri titrasi seperti alkalimetri, argentometri, dan lain-lain. Spektrofotometri, UV visible kromatografi cair kinerja tinggi, KCKT atau HPLC yang sangat umum dan spesifik untuk zat aktif. Lalu, yang ketiga yaitu pengujian mikrobiologi. Pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia antara lain uji sterilitas tujuannya untuk memastikan bahwa sediaan farmasi yang seharusnya steril, misalnya injeksi, obat tetes mata, benang bedah, bebas dari mikroorganisme hidup. Metode umum sampel diinkubasi dalam media perbenihan yang sesuai, misalnya fluid tigolicoid medium untuk bakteri anaerob dan soybean kasein di gas medium untuk jamur dan bakteri aerob pada suhu dan waktu tertentu. Pertumbuhan mikroba kekeruhan menunjukkan kegagalan uji. Jadi kalau misalkan ada keruh itu menunjukkan kegagalan dalam uji.
Lalu pengujian mikroba non-steril termasuk uji angka lempeng total atau ALT, angka kapang kamir atau AKK, uji mikroba spesifik. Uji efektivitas pengawet antimikroba tujuannya menilai kemampuan bahwa pengawet dalam sediaan farmasi, terutama sediaan dosis ganda, untuk mempertahankan keefektifannya dengan mencegah pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme yang mungkin masuk selama penggunaan. Yang kedua, metode umum sediaan diinokulasi dengan suspensi mikroorganisme standar dalam jumlah tertentu, challenge test. Jumlah mikroorganisme dihitung pada interval waktu tertentu. Pengawet dianggap efektif jika terjadi penurunan jumlah mikroba sesuai kriteria Permakope Indonesia. Uji endotoksin bakteri sering dikategorikan dalam uji biologi atau kimia, tujuan untuk mendeteksi atau kuantisasi endotoksin lipopolisakarida yang berasal dari dinding sel bakteri gram negatif yang merupakan pirogen penyebab demam pada manusia, penting untuk produksi injeksi, implan, dan alat medis tertentu. Metode umum uji LAL, Limulus ameboxid, liset endotoksin bereaksi dengan lisat amebosit dari kepiting tapal kuda, Limulus polyphemus, menghasilkan pengumpulan metode gel clot atau perubahan warna atau kekeruhan. Lalu di sini ada instrumen. Yang pertama ada prinsip metode yang kita pakai itu UV visible spektroskopi. UV vis adalah teknik yang mengamati bagaimana molekul berinteraksi dengan cahaya pada rentang panjang gelombang ultra UV 200 sampai 400 dan visible vis 400 sampai 800. Inframerah, interaksi molekul dengan sinar inframerah biasanya 4000 sampai 400. Ikatan kimia menyerap energi dan bergetar, yaitu ada kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu di mana pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan partisi antara fase diam dan fase gerak yang didorong oleh tekanan tinggi. Lalu ada KLT, pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan migrasi pergerakan dan fase diam lapisan tipis plat oleh gaya kapilaritas dari fase gerak atau cairan pengembang. Yang kedua, ada sistem sampel yang dapat dianalisis. Larutan jernih tidak keruh dapat berupa senyawa organik tak jenuh atau senyawa kompleks. Padatan KBR pel cairan atau lapisan tipis gas senyawa organik anorganik, yaitu di kromatografinya sebagai besar senyawa organik termolabil non-volatil lebih fleksibel untuk berbagai jenis sampel. KLT sebagai besar senyawa organik banyak digunakan untuk identifikasi screening dan pemisahan sederhana. Yang ketiga ada analisis kualitatif atau prinsip panjang gelombang maksimum Tmax-nya digunakan untuk identifikasi berdasarkan kesesuaian Tmax sampel dengan bahan baku pembanding. Terus inframerahnya spektrum serapan IR, spektrum yang unik, sidik jari molekul digunakan untuk identifikasi membandingkan spektrum sampel dengan baku pembanding. Waktu retensi digunakan untuk identifikasi membandingkan TR puncak sampel dengan TR baku pembanding di bawah kondisi kromatografi yang sama. Nilai RF digunakan untuk identifikasi membandingkan RF sampel dengan RF baku pembanding di bawah kondisi KLT yang sama. Lalu yang keempat ada analisis kuantitatif atau prinsip. Di sini absorbansi A kuantitatif berdasarkan absorbansi sebanding dengan konsentrasi atau hukum Lambert-Beer. Inframerahnya tidak umum untuk kuantifikasi meskipun dimungkinkan dengan area puncak. Lebih banyak digunakan untuk kualitatif. Jadi pemakaiannya lebih cocok inframerah itu di kualitatif. Ya, yang kedua ada kromatografi area puncak atau tinggi puncak, kuantifikasi berdasarkan area puncak atau tinggi puncak sebanding dengan konsentrasi. Luas bercak atau densitas. Kuantifikasi dilakukan dengan densitometer yang mengukur tuas atau densitas bercak. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis. Yang pertama di sini pelarut harus tidak menyerap pada T-analisis.
pH jika senyawa terionisasi. Konsentrasi harus dalam rentang linear suhu. Info merahnya persiapan sampel matriks, ketebalan, pelarut, untuk larutan, kelembapan dapat mengganggu. Jadi kalau misalkan mungkin terlalu lembab dia akan terganggu. Fase gerak, komposisi laju alir, fase diam, suhu kolom, pH, kecepatan, kondisi detektor. Fase gerak, komposisi kejenuhan chamber, fase diam, jenis plat, jarak elusi, suhu, dan kelembapan. Lalu di sini ada yang terakhir, metode uji mikrobiologi, yaitu prinsip metode uji sterilitas, uji inokulasi sejumlah sampel ke dalam media biakan dan inkubasi. Hasil ada atau tidaknya pertumbuhan mikroba, di sini bakteri dan jamur, setelah waktu inkubasi. Jadi setelah uji sterilisasi itu di dalam si itunya ada pertumbuhan bakteri atau jamur. Uji angka lempeng total yaitu pengenceran sampel dan penamaan pada media biakan padat cair dapat digunakan hasil perhitungan koloni mikroba yang tumbuh. Angka paling mungkin pengenceran sampel dan penamaan pada media biakan cair dalam 3 seri tabung atau lebih. Hasil perkiraan jumlah mikroba satuan MPN atau per G atau MPN berdasarkan pola pertumbuhan positif atau negatif. Reaksi endotoksin bakteri PS dari bakteri gram negatif dengan lisat amebosit limulus LAL menghasilkan pembentuk gel atau perubahan warna atau kekeruhan. Tujuannya memastikan sediaan obat suntik, obat tetes mata, dan lain, bebas dari mikroorganisme hidup, menentukan jumlah mikroorganisme aerob viabel total bakteri dalam sediaan non-steril. Metode ini digunakan untuk memperkirakan jumlah mikroba yang sangat kecil, terutama pada sampel yang sulit dianalisis dengan ALT seperti air atau bahan yang memiliki kadar mikroba rendah. Memastikan sediaan parenteral atau alat kesehatan tidak mengandung endotoksin di atas batas yang diizinkan. Media yang digunakan yaitu Triptychus soy broth atau TSB untuk bakteri aerob dan jamur, dan fluid thiogylocat medium atau FTM untuk bakteri anaerob dan aerob fakultatif. Plate count agar atau PCA atau casein soy peptone agar KCDA, media pengayaan cair spesifik misal laktosa broth untuk E-coil tergantung jenis mikroba yang dicari. Lalu ada lisat amebosit limulus LAL dengan variasi metode gel cloth, turbidimetri atau kromogenik. Lalu di sini yang terakhir ada masa inkubasi tidak kurang dari 14 hari, minimal 7 hari untuk metode isolator. 3-5 hari, biasanya 48 sampai 72 jam. 24 sampai 48 jam untuk masing-masing tahap, diikuti dengan tahap konfirmasi bisa lebih lama. Tergantung pada metode LAL, bisa dalam hitungan jam, misalnya 1 sampai 4 jam atau gel cloth. Yang kelima, data, yaitu uji sterilisasi pertumbuhan mikroba positif atau tidak pertumbuhan negatif. Jadi datanya setelah masa inkubasi itu hasil positif atau negatif. Jumlah koloni yang dihitung 25 sampai 250 koloni. Jumlah tabung positif mengalami pertumbuhan pada setiap seri pengenceran. Konsentrasi endotoksin yang dibandingkan dengan batas endotoksin yang diizinkan. Yang keenam, prinsip kesimpulan yang mempengaruhi hasil analisis harus menunjukkan tidak ada pertumbuhan. Untuk memenuhi syarat pertumbuhan menunjukkan tidak steril. Apabila hasilnya itu harus, kalau misalkan tidak ada pertumbuhan itu berarti menunjukkan sesuai syarat. Apabila ada pertumbuhan bakteri atau jamur berarti itu tidak steril. Hasil harus kurang lebih batas yang ditetapkan, misalnya 102 atau 105 tergantung jenis sediaan. Hasil MPN harus kurang lebih batas yang ditetapkan. Hasil harus kurang lebih batas endotoksin yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu faktor-faktor mempengaruhi analisis kritis. Teknik aseptis paling kritis, validitas metode uji bakteriostatis atau fungistatis, inkubator, suhu, dan kelembapan.
Terus pengenceran sampel yang benar, media kualitas dan steril, homogenitas sampel, inkubator, suhu, dan waktu. Pemilihan media, teknik pengenceran yang akurat, pola pertumbuhan harus konsisten, tabel MPN yang digunakan. Kualitas AL, sensitivitas alat atau reagen, inhibisi atau aktivitas oleh sampel, teknik aseptis alat gelas, bebas endotoksin. Itulah penjelasan dari saya mengenai bab 3 tentang evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.